Kali ini kontennya berbeda, jadi emang gue tuh berencana nambah segmen cerita horor gitu ya dari beberapa waktu lalu, kayak udah lama. Teman-teman juga udah suggest kayak ceritain cerita horor orang-orang deh. Seru juga, soalnya banyak aja yang suka gitu kan. Sampai akhirnya nih sekarang gue udah beraniin diri dan gue udah minta cerita ke beberapa teman gitu dan udah ada yang share. Jadi tanpa panjang lebar langsung aja kali ya ceritain gitu. Semoga kalian suka dan semoga banyak yang kirim-kirim cerita lagi gitu ke depannya nanti. Sebenarnya gue agak deg-degan guys kalau cerita masalah kayak gini. Karena gue pernah nonton cerita-cerita horor gitu kan yang ada di internet gitu sampai kadang tuh gue ngerasa di sekeliling gue mereka tuh kayak ikut nonton guys. Dia yang jadi pertimbangan gue kayak kemarin-kemarin tuh gue males banget buat bahas gitu. Tapi ya udahlah, orang bahas aja gitu. Agak takut sih sebenarnya ya. Langsung ya ini cerita yang pertama. Jadi kakekku itu bisa lihat hantu dan sering ngobrol dengan hantunya. Dan itu diturunin ke om-om aku juga. Tapi di keluargaku nggak ada sama sekali yang bisa lihat hantu. Tapi pas aku SMP aku sering lihat orang yang nggak dilihat orang lain. Awalnya aku pikir mereka manusia asli karena wujudnya benar-benar kayak manusia. Pertama kali aku lihat di kelas waktu jam istirahat. Aku lagi ngaca, di dalam kacaku ada sosok laki-laki pakai seragam yang sama dengan seragam yang kamu pakai saat itu. Terus aku lihat ke belakang, dia beneran ada. Dia duduk di kursi belakang sambil baca buku. Terus temen-temenku nggak ada yang lihat. Aku bilang, itu sih swap pindahan kah? Oh jadi nanya nih, si OP-nya nanya ke temennya ya kan. Singkat cerita, setelah itu sering lihat mereka semua di sudut sekolah. Di pasir tempat lompat jauh. Kalau pelajaran olahraga pun itu isinya mayit dan tengkorak semua. Aduh gue udah merinding guys. Itulah sebabnya gue males cerita kayak ginian gitu, kayak gue merinding sendiri nih nyeritainnya. Lanjut ya. Tapi aku nggak takut karena mereka nggak ganggu. Tapi pernah sekali pas kita lagi belajar di lab biologi, kejadian teman sekelasku yang bener-bener orangnya suka bikin ketawa sekelas tiba-tiba kesurupan. Ternyata setelah diselidiki sama anak indigo lainnya dan penjaga sekolah, katanya tempat dia duduk di dalam lab biologi itu kuburan siswi yang hamil tapi dikubur hidup-hidup pakai semen. Setelah itu lab bagian dalam lab itu dipasangin tanda biar tahu kalau itu kuburan. Oh my gosh. Agak horor ya.